Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih. Konstantinus Dodit Belanegara dengan Lia Veronica. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami mau serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Mari saja kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Kita tetap belajar bersyukur kepada Tuhan, apalagi hari ini merupakan hari bahagia bagi dua insan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Konstantinus Dodit Belanegara dengan Lia Veronica. Ini namanya bela negara. Ya, harus punya jiwa membela negara, ya, membela negara dan bangsa. Ya, pada hari ini merupakan hari spesial bagi mempelai berdua dan juga seluruh keluarga dan kita semua yang hadir di tempat ini. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting. Itu adalah salah satu bagian dari kehidupan kita dan pernikahan itu yang menentukan. Khususnya bagi mempelai berdua, masa depan Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Kita semua yang ada di tempat ini, saya dan saudara sekalian, kita bahagia atau tidak bahagia
tidak lepas situasi keadaan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga Bapak Ibu saat ini rukun harmonis, saya percaya Anda bahagia. Tapi kalau saat ini rumah tanggamu sedang ada badai, ada konflik, bahkan suami istri saling menyakiti, saling melukai, bahkan mungkin di antara suami istri ada yang mengkhianati, maka itu penderitaan yang berkepanjangan. Saudara, kebahagiaan yang sangat membawa kebahagiaan yang berpanjang-panjang saudara ya, itu juga rumah tangga. Tapi juga penderitaan yang berkepanjangan itu juga dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu kita rindu saudara sekalian, kita hidup itu hidup dalam kasih Tuhan bahagia. Semua orang ingin bahagia dan Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, dan ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan Tuhan juga rindu saudara, manusia diciptakan itu bahagia. Maka Tuhan menciptakan manusia ya laki-laki dan perempuan. Ketika saya renungkan, dan itu yang membuat manusia itu bisa berbahagia, bergairah, lalu merasa berarti, dan juga manusia bisa memberikan berkorban untuk hal-hal yang baik. Ya karena saudara, Tuhan yang menciptakan. Jadi pernikahan adalah Tuhan yang menciptakan. Ketika Tuhan melihat manusia sendiri, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia sendiri. Maka Tuhan memberikan penolong. Berdua mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia. Demikian juga mempelai berdua ya, ke depanmu mestinya lebih berbahagia, lebih semangat, lebih sukses, ya, lebih bergairah. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu bahagia saudara. Dan kalau kita mau merenungkan, khususnya juga mempelai berdua, saya yakin ketika kalian jatuh cinta, itu saat hari-hari yang paling menyenangkan. Itu hari-hari yang paling bergairah. Itu saat orang yang baru jatuh cinta, sudah semangatnya luar biasa. Ya, semangat. Dan banyak hal yang diubahkan ketika seseorang jatuh cinta. Kalau tadinya malas mandi, tapi begitu jatuh cinta, wah sergap mandi saudara ya. Ingin bau wangi saudara. Mau tampil yang rapi. Kalau orang sedang jatuh cinta, saudara tadinya orangnya gampang emosinan, gampang tersinggung. Tapi kalau sedang jatuh cinta, wah beda saudara, hatinya penuh dengan kasih. Nah saudara yang dikasih Tuhan, salah satu yang membuat kita bisa bahagia adalah saat kita jatuh cinta. Maka dalam hidup ini, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita saudara, untuk kita senantiasa jatuh dalam kasih. Dan kalau kita membangun hidup itu tetap terus ada dalam kasih, maka hidup kita menjadi berbahagia. Dan orang yang mengasihi pasti saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Nah mempelai berdua, Anda berdua ingin hidup rumah tanggamu bahagia, ya mesti hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Selama berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita pasti diberkati dan bahagia. Tapi kalau kita keluar dari rencana Tuhan, ya berbagai masalah bisa terjadi. Ketika Tuhan menciptakan pernikahan di Taman Eden, selama Adam dan Hawa ada di mereka taat kepada Tuhan, mereka ada di Taman Eden. Taman Eden berbicara di mana Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir maka di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Tapi begitu jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan sejak itu penderitaan terjadi. Sama saudara, kalau rumah tangga dibangun sesuai firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam hidupnya, Tuhan menjadi pusat hidupnya, di mana rumah tangga, di situ ada hadirat Tuhan, bahtera rumah tangga ada hadirat Tuhan, maka di situ ada kebahagiaan, ada sukacita. Tapi begitu salah satu mulai tidak takut akan Tuhan, mulai tidak taat kepada firman Tuhan, nah saudara, maka rumah tangga itu juga mulai goyah saudara sekalian. Jadi kalau Anda berdua ingin bahagia, mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu setiap jemaat itu mengalami berkat Tuhan, pernikahannya diberkati Tuhan, maka di gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah untuk melengkapi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Jadi kalau mempelai berdua ketika engkau mengikuti bimbingan pranikah dengan sungguh-sungguh itu jadi bekal bagi kalian berdua. Pesta pernikahan, kemudian pemberkatan hanya hari ini saudara ya, hari ini kalau pemberkatan kurang lebih 1 jam, nanti kalau ada pesta saudara sekalian mungkin kurang lebih 3-4 jam. Tapi namanya hidup berumah tangga, mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan,
Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu perlu dibekali. Tapi seringkali saudara jemaat kalau disuruh bimbingan pranikah itu ogah-ogahan. Mau kawin aja kok pakai sekolah dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melengkapi. Sudah dilengkapi aja banyak rumah tangga yang tidak dibangun dengan baik. Apalagi tidak dilengkapi. Sudah gereja itu sedemikian berkorban. Setiap yang ngajar ini saya pilih mereka itu benar-benar sudah mengalami dalam membangun rumah tangga. Memiliki sudah hikmat dan membagikan pengalamannya bagi setiap jemaat. Ya itu bekal untuk sepanjang hidupnya. Tapi sudah dan tidak dipungut biaya apapun sudah. Ya sedangkan untuk pre-wedding, ya untuk hal-hal yang lain bayarnya mahal. Nanti kalau sudah lihat fotonya, lihat videonya, berapa kali setelah itu bosen, ya sudah ditutup, selesai. Tapi saudara sekalian, bimbingan pranikah itu bekal sepanjang hidup dalam berumah tangga. Dan dari gereja rindu juga supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga diberkati Tuhan, maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, yang menjadi salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca dan direnungkan dan dilakukan. Saya sangat bersyukur diberkati dengan rema firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi gereja kita untuk bulan ini. Yang dikatakan akan terlaksana. Yang difirmankan akan terlaksana. Yang tertulis akan digenapi. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab pasti akan digenapi. Firman Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya. Apa yang tertulis pasti digenapi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab ini petunjuk bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan hidup yang berbahagia. Hidup bahagia, rumah tangga bahagia, pekerjaan berjalan baik, keuangan berjalan dengan baik. Ketika ada badai, ada masalah, Tuhan juga beri petunjuk bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan badai masalah. Dan pada akhirnya janji Tuhan, selalu anak Tuhan, pada akhirnya Tuhan bawa kemenangan demi kemenangan. Jadi baca Alkitab, dan firman Tuhan katakan apa yang tertulis tidak satu pun akan dihilangkan. Dan semua yang tertulis akan digenapi oleh Tuhan. Nah perlu maka mempelai berdua gereja memberikan Alkitab, bukan disimpan, tapi dibaca, direnungkan, terlebih lagi dilakukan. Oleh sebab itu saudara sekalian, Tuhan memberikan nasihat melalui Musa kepada bangsa Israel, ya mereka yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, dipimpin Tuhan, supaya mereka bangsa itu ke depannya benar-benar hidup dalam berkat Tuhan. Maka Tuhan sudah berfirman melalui Musa di Ulangan pasal 28, bisa dibuka Ulangan pasal 28, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan segala apa yang diperintahkan, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan segala berkat ini akan datang padamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Sudah ini janji Tuhan, supaya kita diberkati bagaimana? Ya kita harus dengar suara Tuhan. Lah bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita tidak bisa melihat Tuhan dan kita juga tidak mendengar suara Tuhan. Suaranya kayak apa, besar apa kecil, kita tidak bisa mendengar. Tapi keberadaan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan, semua sudah tertulis dalam Alkitab. Dan ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, ya saudara sekalian dalam pimpinan Roh Kudus, dan kita bisa mendengar suara Tuhan dari Alkitab. Pada saat kita membaca, maka Tuhan berkata kepada Yosua, ketika Yosua menggantikan Musa, dan ini juga menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian, supaya hidup kita itu benar-benar dalam berkat Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, melalui firman-Nya dikatakan, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung, saudara sekalian, sederhana kuncinya, jangan lupa baca Alkitab, perkatakan, diucapkan. Jadi kalau baca Alkitab
itu diucapkan sampai telingamu mendengar. Apa yang kita ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu ajaibnya saudara ya. Apa yang kita ucapkan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kalau kita membaca dan kita mengucapkan, telinga kita mendengar, kemudian kita merenungkan pikiran kita, perasaan kita, mulai merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita meresapinya, menghidupi dalam hati kita, dalam batin kita. Maka perjalananmu pasti berhasil dan beruntung. Ada karya Tuhan yang menyertai hidup Anda. Maka kita bisa lihat Yosua dalam peperangan selalu mendapatkan kemenangan. Daud demikian juga, dia tahu, dia nyadari siapa dia tidak punya dasar ya, tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi ketika Tuhan pilih, Tuhan urapi, dia jadi raja yang benar-benar menjadi raja yang tidak pernah kalah dalam peperangan, selalu menang. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang, Tuhan yang membuat Daud menjadi pemenang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nomor satu, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Anda berdua ingin bahagia, rumah tanggung bahagia, mesti Tuhan harus menjadi nomor satu. Alkitab harus menjadi sumber kebenaran. Letakkan semua kehidupanmu, dasarnya adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Lakukan, jangan berbantah-bantah, jangan pakai logika, tapi percaya pada Tuhan. Kalau otak kita susah untuk percaya, minta Tuhan, Roh Kudus tolong supaya saya percaya. Dan Tuhan akan menolong kita. Apa yang Tuhan tabur dalam hati kita, biar benih itu bertumbuh, sehingga akan menghasilkan buah. Oleh sebab itu saya ajak dibuka di pita yang hitam. Nah, pita hitam, dari bawah aja. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Sudah yang dikasih Tuhan, Tuhan ini yang menciptakan. Tuhan juga yang memberi dasar bagaimana kita bisa hidup dalam bahagia. Bapak Ibu Saudara yang hadir, kita semua kan ingin bahagia. Saya senang ya saudara, sekarang semua orang ya banyak berkata, bahagia aja ya. Yang penting kamu gembira, kamu sukacita. Saya terakhir pergi ya tur bersama Pak Gembala, lalu tur leadernya gitu. Yang penting semua bisa bahagia ya, bisa senang ya. Yang penting kamu bisa senang, bisa happy. Nah, saudara ya. Kemarin saya juga lihat anak-anak Tuhan mulai ngecat di Jalan Slamet Riyadi ya. Lalu waktu itu wali kota masih Pak Teguh ya. Terus kemudian dia, yang penting semua happy, semua bahagia. Itu saudara, Tuhan menciptakan manusia dari sejak mula. Tuhan tidak ingin membuat manusia itu menderita dan sedih dan susah. Akibat dosa itulah yang membuat manusia menderita. Tapi pada hakikatnya Tuhan tetap ingin supaya anak-anak Tuhan itu bahagia. Demikian juga kita percaya Tuhan ingin kita bahagia. Nah, supaya kita bisa bahagia saudara, inilah kuncinya. Yaitu di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Satu kali ada orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama sengaja bertanya pada Tuhan. Dari sekian banyak hukum, mana yang paling penting? Ya. Ini pertanyaan yang menjebak. Kalau Tuhan jawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Nah, jawaban Tuhan Yesus adalah ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum itu banyak sekali. Tapi kalau diringkas hanya dua saja. Yang pertama, saudara sekalian, kasihlah Tuhan Allahmu, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita, saudara. Itu akan menentukan kualitas kehidupan. Jadi kualitas rohani kita tidak lepas dari kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap, persamaannya apa? Segenap, semua, seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya. Jadi Tuhan tidak ingin
kita mengasihi Tuhan itu setengah-setengah. Tuhan tidak ingin kita mengasihi Tuhan itu 3/4 atau 99%, tapi segenap utuh mengasihi Tuhan. Karena kita harus nyadari saudara, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa, saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua manusia yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Demikian juga mempelai berdua ya, panggilan akrabnya Dodi sama Lia. Nah, Dodi dan Lia ya. Hukum yang kelima, singkat aja ya, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, hormatilah bapak dan ibumu, perintah Tuhan. Nah saya mau tanya, jujur ya, Dodi dan Lia. Dodi pernah enggak kurang ajar sama bapak? Sering ngeyel ya? Nah, ya, ngeyel ya. Betul ya Pak ya? Wah. Lia, pernah kurang ajar sama ibu? Nah, pernah Bu? Oh pernah, oh saudara ya. Tapi saya tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa? Siapa guru kurang ajarmu? Tidak ada. Nanti kamu punya anak, nanti kurang ajar sendiri baik kamu. Tidak ada yang ngajari. Karena tabiat dosa itu sudah ada. Jadi kalau Tuhan berkata, saudara sekalian manusia sudah jatuh dalam dosa, iya. Jadi benih dari laki-laki, sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Kita manusia itu cenderung berbuat dosa, pikirannya lebih banyak jeleknya, lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Saudara. Kecenderungan manusia itu berbuat yang tidak baik. Lebih banyak ke negatifnya daripada positifnya. Maka ada peribahasa orang Tionghoa, jadi orang jahat, ya. 3 hari jadi. Tak pikir sekarang tidak perlu 3 hari. Sehari pun bisa jadi orang jahat, saudara. Tapi kalau jadi orang baik, sepanjang hidupmu. Kalau mau jadi orang baik, sepanjang hidupmu. Tapi kalau mau jadi orang jahat, sehari pun bisa jadi. Kumpul aja dengan orang-orang yang tidak baik. Kamu nanti seperti itu. Kamu orang yang baik-baik, orang yang gak suka demo-demo, kumpul aja dengan sing suka-suka demo, kalau katut demo. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, dunia ini seperti itu. Sudah jatuh dalam dosa, cenderung membawa manusia dalam dosa. Semua. Dunia maju sekarang. Ya. Dunia masuk internet, gadget kita. Memang banyak manfaatnya, tapi tidak kurang merusaknya, saudara. Bahkan kalau dijumlah banyak rusaknya daripada banyak yang membangun. Nah tinggal pilih-pilih kita sendiri. Jadi orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, buka situs porno, jadi ngerti macam-macam. Tadinya polos-polos, ya, tidak punya pikiran-pikiran perjinan, perselingkuhan, polos-polos. Ya lihat itu, pikirannya kotor. Dan orang kalau sudah lihat film porno, blue film, apalagi sudah melihat berkali-kali, jangan berkata aku bisa menghilangkan. Tetap terus akan teringat. Karena apa? Begitu orang itu terangsang, maka itu mengikat, tidak bisa lupa. Tidak bisa begitu saja lupa, kecuali Tuhan izinkan gegar otak, nah itu. Tapi kalau enggak, saudara, tidak bisa. Jadi kalau orang berzina, orang yang berselingkuh, jangan berpikir aku bisa melupakan selingkuhanku. Tidak bisa. Apa yang dilakukan itu tetap terus itu. Itu karena dosa ke jiwanya. Alkitab berkata demikian. Jadi kalau ingin hidup kita bahagia, pasti kita sadar Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa. Nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Sampai karena Tuhan semua manusia sudah jatuh dalam dosa, gak ada satu pun yang benar, saya kasih satu lagi ya. Hukum yang ke-9, jangan berdusta, jangan bohong. Dodit dan, benar ya, Dodit ya, sama Lea. Kalian pacaran berapa lama? 2 tahun, jujur Dodit.
pernah bohong enggak sama Lia? Nah, Lia pernah bohong enggak? Wah, pernah ya. Bila itu pacaran ya wes lumrah ya, pacaran aja, wes bohong-bohongan. Jadi suami istri sama nanti. Ada yang jadi suami yang berani berkata aku jadi suami enggak pernah bohong sama istri. Ada yang jadi istri berani berkata aku enggak pernah bohong sama suami. Lalu siapa yang ngajari kita bohong? Ya enggak ada. Maka firman Tuhan itu benar. Semua sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul. Podo wae, mereka juga orang berdosa, mereka juga mengalami kematian. Maka satu hal yang perlu kita sadari, kita butuh juru selamat. Tidak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka. Maka Allah sendiri karena kasih-Nya begitu besar kepada umat manusia. Maka Allah firman-Nya menjadi sama dengan manusia dengan satu tujuan. Supaya setiap orang yang percaya pada Dia diselamatkan. Hanya Tuhan ingin, kau percaya pada Tuhan. Aku itu mengasihi kamu. Aku ingin menyelamatkan kamu dari api neraka. Aku ingin menebus dosa-dosamu. Aku bayar dosa-dosamu. Tapi untuk percaya orang tidak gampang. Itu anugerah kalau bisa percaya. Bukan karena kita pinter. Bukan pakai otak kita bisa mengerti, saudara. Atau kita bisa mengerti ini kasih Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan ketika kita nyadari saya orang berdosa. Saya butuh juru selamat. Saudara, semua agama, semua kepercayaan percaya bahwa setelah mati ada kehidupan lain dan menghadapi penghakiman Tuhan. Benar, akan menghadapi penghakiman Tuhan. Nah pertanyaan kita, besok kalau ngadep penghakiman Tuhan, apa yang menjadi jaminan bagi kita? Apa yang menjadi jaminan saudara? Oh saya hidup di dalam dunia, saya sudah hidup saleh. Saya sudah banyak buat amal, saya sudah banyak berbuat kebaikan, saya sudah berbuat banyak kebajikan. Apakah itu akan menjamin saudara? Tidak ada kepastian. Semoga mudah-mudahan. Dan sebenarnya kalau kita bisa berbuat amal, bisa berbuat kebaikan, bisa berbuat kebajikan, itu semua juga karena Tuhan terlebih dahulu memberi kita. Kita yang diberi kemampuan, kita diberi kekayaan, kita diberi kekuatan bisa menolong orang lain. Kalau Tuhan tidak ngasih, dari mana kita bisa, saudara? Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan di hadapan Tuhan, aku selamatkan aku, hasil perbuatanku, hasil usahaku. Tapi hanya satu hal, semuanya akan berkata, semua karena anugerahmu, semua karena kasihmu, semua karena kemurahanmu, karena Allah yang penuh kasih, Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tuhan buktikan, aku mengasihi kamu, kamu yang berdosa. Aku tebus, aku bayar dosamu dengan darah dan nyawa Tuhan. Maka ketika Dodi dan Lea, ketika engkau bertobat menerima Yesus, maka pada hari itu engkau jadi milik Tuhan. Maka sejak saat itu namamu tertulis dalam buku kehidupan. Kamu sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dan Tuhan berkata, kamu berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga? Dibeli. Karena kita sudah dibeli, dibayar sama Tuhan. Jadi bukan karena saya hidupnya jadi orang baik, orang saleh, orang yang banyak berbuat amal. Bagi dunia itu sangat baik, ya, dihargai, sangat dihormati. Tapi di mata Tuhan enggak. Yang dihargai adalah yang dibeli, yang dibayar oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus disalibkan, dua orang yang disalibkan, itu mewakili manusia. Jadi di mata Tuhan hanya dua golongan, percaya dan tidak percaya. Dan di atas kayu salib ada dua penjahat yang disalibkan, dia mewakili umat manusia. Satu tidak percaya, satu percaya, nasibnya beda. Ketika yang tidak percaya, maka dia begitu meninggal, benar, dia akan dilempar ke lautan api, akan dihakimi, akan diadili. Tapi yang percaya, Tuhan berkata, hari ini juga kau bersama aku di taman Firdaus. Beda nasibnya. Demikian juga, kalau kau bangun rumah tanggamu dalam kebenaran firman Tuhan, percaya pada Yesus,
maka rumah tanggamu beda dengan yang tidak percaya. Karena di situ Tuhan akan turut bekerja. Persatu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau ingin bahagia rumah tanggamu, mesti mengasihi pasanganmu. Tapi kasih itu tidak buah bibir, bukan hanya perkataan, I love you, aku cinta kamu, aku sayang kamu, Mbok Eni, aku tresno kamu. Ya, Dodit sering berkata, aku cinta kamu enggak? Oh enggak pernah. Aku tresno kamu gitu? Ya enggak pernah. Waduh. Nah, terus dari mana kamu tahu kalau dia cinta kamu? Tindakan. Ya. Tindakan itu sudah berbicara ya, jauh lebih berbicara sebenarnya lebih kuat. Tapi orang juga seneng ya kalau kita berkata juga ya. Ada rasa kata-kata yo tidak obral tapi sewaktu-waktu disampaikan sayang. Tapi memang paling kuat adalah tindakan ya. Tindakan itu bukti. Allah tidak banyak berbicara tapi Tuhan buktikan kasih-Nya. Dia datang ke dalam dunia, dia tebus kita. Dan itu bukti kasih yang besar ya. Oke. Yang penting kasih itu, cinta itu harus dibuktikan ya. Jadi ketika kalian sudah jadi suami istri, ini yang lebih penting ya. Nah, Lia, setelah kamu jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Ya, apa yang kau lakukan sebagai seorang istri? Menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai. Terus apa lagi? Menjalankan tugas istri. Menjalankan tugas istri, artinya melayani suami ya. Kalau kau lakukan itu menghormati, melayani suami dan sebagainya, kira-kira Dodi ini bahagia enggak sih? Bahagia. Nah, bahagia, harus gitu ya. Jadi istri gitu ya. Kalau Anda ingin hidupmu bahagia, jadi istri yang bahagia, mesti punya prinsip begitu. Aku jadi istrimu, pasti kamu bahagia. Sing mbok pikir bagaimana? Kalau kau jadi istri ya, terus kamu pasti bahagia. Pasti yang dipikirkan adalah apa yang menjadi kebutuhan suami. Dia akan berjuang bagaimana suaminya bisa bahagia. Ya. Jadi kamu bahagia punya istri Lia? Bahagia Pak. Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk istrimu? Melindungi, menafkahi, dan membimbing. Melindungi, menafkahi, membimbing. Ya. Kalau kira-kira kau lakukan itu, kira-kira Lia bahagia enggak? Bahagia Pak. Oh, bahagia. Oh ya, kamu sudah kerja dapat nafkah ya. Kira-kira berapa sih yang kau berikan pada Lia? Sebagian pas semua? Sebagian. Ya, sebagian. Ya. Sebagian besar apa sebagian kecil? Besar. Sebagian besar. Seberapa besar? Kira 9/10. 9/10. Berarti 90%. Nah, sebelumnya kemana? Beli rokok. Hah? Beli rokok? Wah. Oh, kamu merokok? Nah, saya ajari ya. Mau lepas rokok enggak? Nah, kamu sehari ngerokok berapa? Berapa Pak? Enggak sampai. Satu Pak berapa? Enggak, satu Pak harganya berapa? Berapa? 25. Ya. Ya. Kalau bisa berhenti aja. Ya. Satu kali ada ini ya, satu perusahaan ngadakan seluruh karyawannya retreat gitu ya, dibekali. Lalu ada bapak suami itu ditanyai, bapak ngerokok? Oh ngerokok, sehari apa berapa, habis berapa? Ya 1 sampai 2. Ya. Sekarang 1 pak 25.000. Ya. Terus kemudian sudah punya anak berapa? Anaknya 2. Bapak kepingin anaknya berhasil, nanti sukses, nanti bisa kuliah ke depan. Ya saya berharap bisa menguliahkan anak saya. Tapi biaya kuliah sangat amat mahal. Wah kalau seperti ini mungkin sulit untuk menguliahkan anak. Lalu Bapak benar cinta anak, Bapak belajar berhenti rokok. Bapak berhenti. Kalau untuk diri sudah ditakut-takuti kan. Rokok itu kan ditakut-takuti, digambari tengkorak, akan sakit jantung,
akan kanker paru-paru, ini ya nekat. Nekat. Bapak itu ya ditakut-takut ya nekat. Nah, untuk dirinya sendiri tidak peduli. Bapak mau. Coba Bapak bayangkan. Kalau Bapak berhenti, Bapak setiap hari kurang lebih, kalau taruh kata aja 1,5, gitu sekitar 40.000. Kalau Bapak berhenti, tapi 40.000 itu Bapak tabung. Setiap hari seperti beri rokok. 40.000. Tabung Pak. Pokoknya 40.000 setiap hari kayak beli rokok, nih tidak beli rokok. Tabung. 1 bulan Pak, 1.200.000. Setahun Pak, sudah 14 juta. Anakmu nanti lulus SMA, ini SMA ya kelas 1, 3 tahun, Bapak sudah punya 42 juta lebih. Bapak bisa nyekolahkan. Kalau Bapak cinta anakmu, Bapak bisa berjuang. Mandek Pak, karena dia mengalihkan cinta kepada anaknya. Itu bisa melepaskan. Kasih itu membuat rela berkorban. Kasih itu rela. Allah itu kasih, rela berkorban. Maka demikian juga suami istri. Kenapa? Pernikahan harus diikat dengan kasih. Suami mengasihi istri, dia akan berjuang, kerja demi kebahagiaan istri dan anak-anak. Demikian juga seorang istri. Dia terus mengatur rumah tangga, rajin mengatur rumah tangga, berjuang untuk kebahagiaan suami dan anak-anaknya. Maka rumah tangganya pasti bahagia. Tapi kalau jadi orang egois, hanya ingin menyenangkan diri sendiri, itulah sumber masalah. Apa itu Tuhan mengajari, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau ingin bahagia 2 hal ini, nomor 1 dengan Tuhan, kedua dengan sesama. Kalau engkau lakukan, pasti hidup rumah tanggamu ada dalam kasih Tuhan. Lalu Tuhan juga memberi petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga. Di dalam Efesus pasal 5, itu nanti pita yang merah. Efesus pasal 5 ayat 22, istri tunduk kepada suami, menghormati suami, menghargai suami, bangga dengan suaminya. Dia bisa bahagia, dia menikmati hidupnya. Dia harus bangga dengan suamimu. Memang mungkin ada keterbatasan kekurangannya, tetap bangga. Dia suamiku, dia kepala, kamu bahagia. Dan kamu menikmati hidup rumah tangga. Dan perintah yang kedua, hai suami kasihlah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Ketika kamu mengasihi istrimu, kau berjuang untuk kebahagiaan istrimu, kau bahagia. Jadi jangan jadi suami yang keras, otoriter. Memang istri takut, anak-anak takut, tidak bahagia. Tapi suami yang jadi pengayom. Kalau tuh dia hadir, suasana rumah tangga rasanya damai sejahtera, rasanya ayem, rasanya tentram. Nah itu mesti suami harus jadi demikian. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Hai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu, hormati supaya panjang umur dan bahagia. Ketika Tuhan mengaruniakan anak, maka punya tanggung jawab. Didik anakmu sehingga menjadi anak-anak ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kau berada, sampai orang-orang di sekitarmu berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Ini pasti orang Kristen. Bukan karena salib, ya, bukan aksesoris, tapi karena sikap hidup, gaya hidupnya, pola hidupnya yang memuliakan nama Tuhan. Banyak pakai aksesoris agamawi, tapi hidupnya enggak mencerminkan sebagai kerajaan Allah, saudara. Pakai salib, ya, tato salib, doyak-oyak polisi, lah kira benar saudara ya. Tapi tanpa itu orang bisa lihat kamu adalah orang Kristen karena membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Semua bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan tempatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Konstantinus Dordit Bila Negara dengan Lia Veronica, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka. Dan oleh pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat mengenapi setiap ikhlas janji yang mereka nyatakan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan juga berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada saat kau membaca ikhlas janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria. Dodit, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya, Konstantinus Dodik Bela Negara, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lia Veronica yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu suami yang takut akan Tuhan, sebagai dengan ketetapan hati Tuhan. Demikianilah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya berikan kesempatan kepada mempelai putri Lia Veronica. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Lia Veronica, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Konstantinus Dodik Bela Negara yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Dodit, kenakan cincin dan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Lihat dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Lia, kenakan cincin ini ke tangan kekasihmu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Dodit dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Kepada mempelai berdua, dengan sungguh hati, dengan iman, dengan percaya datang kepada Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Sekali lagi pada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Buka hatimu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Konstantinus Dodit bela negara dengan Lia Veronica, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Konstantinus Dodit bela negara dengan Lia Veronica di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Dodit, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Lea, jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan, diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara, diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan, diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan turun kembali. Ya, kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri. Saya beri kesempatan kepada Dodit untuk membuka cadarnya. Ya, saling berhadapan. Ya, sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini kalian berdua terbuka, telanjang dan tidak menjadi malu. Kalau nanti smartphone-nya di password, smartphone pasangannya harus tahu ya. Enggak dirapikan ke belakang, ya. Pelan-pelan. Ya. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri, silakan mempelai berdua akan menyatakan sejak hari ini kalian adalah suami istri. Ya, saya beri kesempatan kepada mempelai pria terlebih dahulu, nyatakan kepada semua yang hadir bahwa dia adalah istrimu. Istri saya, istri saya, Lia istri saya, kalau tidak Lia bukan istri saya. Saya
Dia istri saya, kalau tidak Lia bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Lia. Suami saya Dodi, Dodi suami saya. Kalau tidak Dodi, bukan suami saya. Iya, Anda berdua sudah jadi suami istri, silakan sekarang dia pegang pundak Dodit, tangan dua, pegang pundaknya, jangan lihat saya, lihat itu dulu Dodit, ya, pegang pundaknya Dodit tangan dua, dan Dodit pegang pinggang istrimu, ya, Dodit, Lia yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Lia, Dodit yang kau pegang pinggangnya, yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Silakan Dodit memberi ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Cium. Ya, pipi kiri kanannya. Ya, sekarang ganti Lia yang cium suami. Bagaimana? Kalian senang? Hah? Kalau senang silahkan ciuman lagi. Ya. Sebenarnya sederhana ya. Kalau mau bangun rumah tangga yang gitu. Apa yang buat bahagia dilakukan. Yang bikin susah yang jangan dilakukan. Ya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah jadi suami istri. Ya. Ya, bisa ditaruh dulu. Silakan Dodit datang kepada Bapak bersama-sama Lia sama nenek ya. Ya. Jadi di hadapan Bapak dan Lia di hadapan nenek. Silakan Dodit ucapkan terima kasih dulu. Ya, yuk ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih ya Pak sama doa restunya. Silakan Dodi ucapkan terima kasih sama Bapak. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Ya, Bapak mau ngasih nasihat anak? Sudah, silakan dicium orang tuanya. Ya, lihat dengan nenek. Ya. Cinta itu lemah lembut. Satu kebanggaan orang tua adalah ketika membawa putra putrinya ke pelaminannya. Sederhana, cinta itu murah hati. Doa restu dari nenek juga akan jadi bekal bagi mempelai berdua. Kasih sayang bapak kepada anak, juga kebanggaan orang tua anaknya ke pelaminan. Silakan Lia kepada bapak dan Dodi kepada nenek. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar. Silakan Dodi memberikan ciuman pada nenek. Cinta Silakan mempelai datang pada orang tuanya Lia. Murah hati, rela. Silakan dia ucapkan terima kasih sama ibu, bapak. Yes. Terima kasih, Bu.
Silakan bergantian. Ya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Konstantinus Dodit bela negara dengan Lia Veronica, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada pagi siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Konstantinus Dodit bela negara dengan Lia Veronica. Kembali kami bersatu hati, kami bawa, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan dan berkat-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuat mereka berhasil, sukses. Tuhan berkati segala kebutuhan mereka dengan berlimpah. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk orang tua dari mempelai berdua, biarlah Tuhan sendiri terus memberkati mereka. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai kepada cucunya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biar berkat yang sama turun atas hidup kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga, biar Tuhan senantiasa menyertai dan hadirat-Mu Kau nyatakan sehingga setiap acara penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai